Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita sekarang lagi berkunjung ke Mie Kursin. Salah satu program di YouTube saya adalah memang nyambengin UMKM nih. Nyambengin Iya, apa? nyambangin Nyambangin. UMKM. Nah. Datengin dong ya. Saya Iya, datangin. grogi Wan, ada yang punya Mas. Oh, yang punya. Kita langsung ketemu dengan Pak Kursin, apa kabar? Alhamdulillah. Tadi manggil apa ya? Nggak boleh Mas, boleh Abang. Bebas. Saya nggak boleh Beb juga nggak boleh. Jangan. Bro aja, bro. Gue mikir tadi gini, dia ntar orangnya yang punya mau kemiri. Gue pikir udah sepuh ya. Masih ini ya, seumuran ya? Sepuhan saya. Ini masih balita. Masih balita. Tapi gini maksudnya buat young and entrepreneur. Wah ya, young and entrepreneur. Lu pernah kan nonton program TV Iya. Young Entrepreneur. Gitulah pokoknya. Iya. Paut aja dulu sekarang nih, Pak Kursin. Bawa sampai bro ya, apa dah pokoknya. Bebas. Ini mulai tahun berapa sih? 2010. Sebelum pandemi ya? Jauh. Pak, jauh. Tapi salah, ada yang salah kan? Pertanyaan gua ada yang salah? Enggak ada yang salah. Ada yang salah. Enggak ada yang salah. Tapi gua keselengernya. Sebelum Tadi kejauhan ya? Kejauhan. Tapi emang sebelumnya katanya emang ini apa chef dulu. Chef Juna bukan atuh. Tapi Cuma ada basic suka kok. masak. Kadang-kadang memang begituan yang kita Iya. temuin nih pemilik resto awalnya dari suka makan, Suka jalan ke sono masak, sini, iya. akhirnya ngambil referensi jadi Nah. satu dia punya style Nah. taste-nya sendiri. Nah ini dari suka masak, suka makan explore, juga. Iya, explore terus kita apa nih yang harus kita explore kita kan sebelumnya Mbak Mini belum ada Yamin ya. Oh iya, terus terus akhirnya kita pengen ngeluarin menu baru nih. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih ide dan kita explore dan launching dan alhamdulillah pelanggan pada cocok. 2010. Itu pas ada Yamin ya kita langsung ke Yamin nih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Menu Oh yang sebelumnya sebelumnya belum? mie ayam sama khas biasa. Malang, mie ayam Oh. biasa, cuy mie khas Malang. Cuy mie. Nah itu 2013 kalau nggak salah pas ada Yamin tahun ketiga, masuk ke tahun ketiganya. Awalnya di ruko apa? Di Gerobak sini dulu. Emang di Ruko? sini, awal mula di sini. Emang orang kaya dasarnya. Tembak aja ya, Pak. Amin. Kalau Mas Mono yang gue tahu ya beberapa UMKM mereka dari gerobak gitu Iya. loh Wan. Jadi memang basicnya begitu. Nah ini udah di coach ini. Nah kalau pemilihan ruko nih, kita ke pemilihan ruko. Iya, betul. Kenapa milih di sini? Apa karena trafficnya segala macam? Iya dong. Ngeliat kita kan ini kan juga video buat UMKM nih, Pak. Betul. Apa namanya? Kita ada beberapa ikut seminar ya. Karena kata pembicara narasumbernya. Narasumber. Kita kalau mau buka usaha khususnya di kuliner, kita harus cari pasarnya. Kebetulan di sini tuh ada 3 kampus. Oh shit. Itu Oke. dia kita. Yang apa namanya? Safia. Safia, Safia. Unkris, BSI. Ya, Dan waktu tiga. zamannya 2010 itu nggak sehebat ini kuliner. Jadi persaingannya tuh nggak yang begitu padat kayak sekarang ya. Oh. Jatiwaringin nggak begitu ini, tapi sekarang luar biasa. Tapi kita masih tetap bertahan karena kita mau mengutamakan kualitas, kuantitas. Itu ya intinya ya teman-teman, kalau mau bertahan memang kualitas ya, kualitas Kualitas. lebih diutamakan. Jadi memang kontrol sendiri loh, langsung turun. Iya, saya sendiri. Bumbu petaknya sendiri. Iya. Ya Harus- iyalah, Pak. Memang segitu kalau buat kuliner tuh. Jadi kayak- yang punya kontrol benar-benar. Iya benar turun ya. Dan Jadi memang kualitasnya terjaga. Dan menurut gue ini kenapa bakmi Kursin bisa bertahan sampai sekarang justru makin meningkat karena tadi pemilihan mie-nya, mie Yamin. Jadi laku. Coba kalau belinya mie plus. Orang bingung kan? Mie plus apa nih? Min tambah plus. Bodo amat Wan. Ini pemilihan namanya bagus mie Nah, Yamin. dilihat teman-teman dari memang lokasi, kita mungkin bisa survei dulu, bisa Iya, dari ngitung-ngitung di betul. situ, kira-kira memang benefit apa enggak. Kebetulan beberapa kampus di sini memang ramai ya, terutama yang BSI juga BSI, lumayan ramai Asabia, patut ya. betul, Unkris Dan Selatan. harga juga di sini terjangkau lah ya posisi. Iya. Kalau bahasa anak sekarang kantongable banget lah. Kantongable. Pasti kantong maksudnya. Masa bahasanya ya. Timbang-timbang 40 ulang tahun doang mau berangkat lah kemarin lah. Karena kita juga berkala sih, pas buka nggak langsung harga sekian, karena mengikuti harga pasar kan, Iya. bahan bakunya ya. Oh, Jadi berarti tahun baru buka itu tahun 2010 itu kita cuman mie ayam tuh 8.000 porsi. satu porsi. Oh, harganya. Harganya. Oh,
Itu harga promosi apa? Karena kan Harga baku? udah HPP di bawahnya berarti. Iya. Tipis lah ya. Tipis sih. Tipis. Betul. Tapi memang ngambil itu dulu ya. Cuman di situ kalau kata orang sekarang bakar uang ya. Itu promonya di situ ibaratnya. Bakar uang yang ideal berapa, Pak? Persentase apa nih? Persentase? Ya mungkin persentase dari apa? Ya, perhitungannya gimana perhitungannya? Perhitungannya sih apa namanya enggak selalu sih ya bahasanya. Cuman kita di situ kita mau ngambil customer sebanyak-banyaknya meskipun kita Margin untung tipis, tipis 0,0 sekian nih. Berarti yang penting orang datang dulu nih. Nanti kalau udah orang datang udah bisa nikmatin menu masakan kita. Nah, dari situ kita nanti bisa dikondisikan masalah harga. Iya. Karena memang kan masih promo ada berapa bulan? Setahun mungkin. Promonya itu setahun lebih. Dan itu pun kita ada menu breakfast untuk khususnya emang kita kan ngambil anak kampus ya waktu itu. Jadi kita ada menu breakfast, ada kopi, ada roti paginya buat ngambil. Pokoknya intinya kita bener-bener ngambil orang biar kumpul datang sini. Yang penting tahu dulu. Habis tahu kan baru apa ada menu apa aja sih di sini, ya. Betul. Ada Bisa apa kepo sih? biasanya. Kepo. Betul banget. Betul. Jadi gitu teman-teman, jangan memang salah satu trik memang itu ya untuk perjalanan ada istilahnya CSR ya, dana-dana yang memang harus promosi gitu buat promo. Ketinggian gua ngomongnya, Wan. Enggak tinggi ya. Ketinggian. Tapi tiba-tiba kan CSR, bingung jadi itu Wan. Itu buat marketing Jangan gitu kan. message aja. Iya. Itu buat beli balon ya, Wan. Itu CSR masuknya, Wan. Buat beli balon ntar anak-anak bawah itu CSR tuh masuknya. Bentar saya kasih ya. Kayak juga. Oke. Tapi sih emang triknya begitu ya. Jadi di samping lo udah buka nih, pertama kita nentuin tempatnya dulu nih, di mana ya, dengan kondisi ada apa sih sekitarnya gitu ya. Kayak ada kampus segala macam nih, dipetain dulu nih. Prioritas kita apa nih? Sama marketnya nih. Oh ini market gue nih gitu kan. Betul. Udah gitu berarti memanfaatkan peluang. Kayak tadi sarapan dihajar untuk sarapan brand. Betul. Buat nongkrong. Walaupun lari dari kenyataan lapar, bukan lari dari kenyataan, lari dari kan nih mie nih, kok tiba-tiba ada menu sarapan. Betul. Gak masalah tuh. Gak masalah karena kita kan memang balik tadi promo, trik marketing. Jadi ibaratnya yang penting orang datang dulu. Tuh. Nggak kenal maka nggak sayang kan. Betul. Biar Tak kenal kenal dulu. maka ta'aruf. aduh, bisa masuk. Di situ ya. Kita maafin. Malumin udah tua udah. Sama makanan pun mesti taruh. Iya. Iya. Kalau sama jodoh kan taruh mungkin ya 3 hari seminggu. Kalau makanan 5 menit taruhnya. Wah cocok ini nih. Oke jadi sah. Yang penting ya. List makanan kita. Iya. Jadi taruh. Yang penting datengin orang. Oke, betul. Datengin orang. Iya. Terus Dan orang datang tahu menu kita, Tahu bisa menu. nyobain ibaratnya. Oke, terus? Entah itu dengan cara apapun ya. maksudnya- lewat aja nggak apa-apa Mas, lewat aja. emang segini alhamdulillah segini rame. Terus Jadi trik marketing kita tuh semua apapun itu yang penting orang datang dulu. Dari kita mengundang teman-teman, ayo dong datang ke kita nih. Ada promo apa sih hari ini? Ada promo ini misalkan pada datang bawa temen-temennya gitu. Gitu. jadi kelihatan rame orang juga akhirnya Betul. Orang kan jadi Ada ikut apa sih ya, itu rame? ikut ya. Apa Betul. sih rame-rame nih? Apa sih yang dijual? Apa sih yang di promoin? Apa sih yang mereka tawarkan? Nah dari situ kan, oh iya ternyata price-nya murah, misalkan Iya. terjangkau, bla 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 bla, misalkan gini. Kalau cocok ya balik lagi kan. biasa sih emang lidah dan Betul. kuliner ini dari mulut ke mulut ya. Jadi Betul. orang referensi ini, orang referensi dari datang kemari gitu. Kenal, sayang, suka, jadian. Oh iya. Nikah, taruh ya. Taruh. Jadi pakainya prinsip itu ya. Prinsip taruh ya. Tapi kenal dulu kan. Kayak zaman sekarang. Kamu masih itu ngapain? Taruh berapa lama? 3 tahun. Itu kan taruh. Jauh banget. Itu cicilan motor. Taruh 3 tahun. Iya. Susah pakai taruh. Nah, apakah waktu saat promo segala macam sering juga turun nih sebagai owner? Iya langsung saya. Wajibkah? Wajib banget. Tuh. Wajib banget. Ibaratnya fardu kan fardu kifayah, fardu ain. Ya kan? Wajib banget. Jangan mentang-mentang itu asapiyah agak dia. Iya. Enggak, apa namanya? Oke. Kenapa? Iya, kita kan lagi membangun brand ya. Siapa sih Oke. Mbak Mie Kurcin? Apa sih itu ibaratnya? Kalau nggak kita langsung, dan bahkan saya tuh kalau misalkan habis ngelayanin, dan saya tanya, Ngelayanin sendiri? Saya ngelayanin sendiri. Meskipun ada yang bantuin ya. Iya. Tapi saya ngelayanin sendiri. Setelah biasanya pelanggan setelah makan, saya samperin.
saya Feedback-nya tanya, apa? Iya. Apa yang suka kurang? enggak, enak Suka. enggak, apa yang kurang, tolong dikasih masukan itu dan ini. Habis itu dari situ kita kenal dan mereka kadang kesini cuma pengen ketemu saya, pengen ngobrol, bukan itu berjuang kan, pasti dia makan juga kan. Makan. Tapi ada poin-poin yang gue pengen kesini aja. Bukan cuma makan dong nih, pengen ketemu orang lain, kan udah kenal, pengen ngobrol gitu, Ada sharing. pride tersendiri bertemu dengan owner. Betul, Itu betul. teman yang memang harus dijaga ya. Hubungan relationship juga gitu. Iya. Iya, relationship-nya memang Iya, iya. on sebagai Di situ. owner itu. Di situ, betul. Di situ kuncinya. Berarti value-nya ini bukan di makanan aja, tapi dari segi Mindful. relationship, pendekatan sama psikologis buat pelanggannya itu enak. Betul. Karena dari situ kerja juga kan kadang-kadang dapat feedback yang memang akhirnya kena nih. Kena, Jadi, betul. Dan sampai dapat. sekarang betul. Dan Oh, yang Yamin itu kali. iya, dari sebelumnya juga, sebelumnya gitu. apalagi pas Yamin boom kan, alhamdulillah responnya bagus banget. Ibaratnya bahkan sempat diliput baru-baru buka ya, baru ada menu baru mie Yamin ini. Beberapa bulan kemudian diliput ke Review. Stasiun TV, betul. Dan artis-artis kesini. Ini juga Berarti nih. kita termasuk artis. Iya, emang artis. Mas, saya beda ya sih. Lu kan udah bintang iklan Grab. Ini iklan Grab gini-gini nih. Oh gitu ya. Iya. Teman-teman kalau mau memang di-review UMKM-nya boleh nanti DM saya segala macam. Nah, Tapi ini nah Pak, ngomongin mie Yamin Pak. Di sini- level lah. Enggak, nih gue tertarik kamu nih tuh. Di sini ada menunya macam-macam, bakmi kursi ini pasti. Nah, ini mie Yamin ada level-levelnya nih. Kalau kan biasanya mie Yamin ada level 1, 2, 3, 4 sampai sekian ya. Ini dia level balita. Ini maksudnya level Dan gue pesen itu, gue level balita. Ini tertarik loh sebagai orang yang Balita. balita dong. Gue pesen itu. Enggak tadi awal Mas baca level balita. Tahu kan kalau makan tempat lain ini pedes banget level apa ya? Ada kadang level-level nama-nama di luar manusia lah ya. Kayak level setan lah itu. Level balita. Ini terinspirasi dari mana nih, Mas? Jadi gini, kita semua kalangan ya di sini bisa nikmatin dari balita Oh, iya. sampai yang Oke. mau apa namanya yang paling up lah ibaratnya, yang paling doyan pedes lah. doyan pedes ibaratnya. Kenapa kita ngadain yang balita? Karena memang ada beberapa tingkatan levelnya ibaratnya. Nah kita sendiri kita ada warning nih di sini level 1 aja setara sama 10 cabai. Ya Wah. kadang Level 1 ya. setara sama 10 cabai. Jadi kita mengkondisikan biar bayi maksudnya bukan bayi juga ya, Ya, enggak sih. balita maksudnya balita itu antara 2-3 Yang tahun udah bisa nikmati. makan ya, bisa Betul. makan. Ya. Tapi memang nggak apa-apa tuh. Udah maksudnya udah dalam tahap observasi atau penelitian aman ya. Aman insyaallah. Karena ada ini juga di sini apa namanya? Minyak kan ngontrol sendiri waktu produksi minyak juga. Iya. Oh, maksudnya Produksi minyak. Produksi Jadi minyak. lihat juga kadang-kadang ke pabriknya gitu enggak. Enggak racikan Insya Allah sendiri atau rekanan atau mas apa? kita sih Vendor masih apa minyak ini kita beli khusus ibaratnya apa namanya enggak yang Kemauan kita, pesanan Iya, kita betul, kan. by request ibaratnya. racikan sendiri walaupun memang dikerjakan sama vendor tapi ya karena memang resepnya sendiri jadi insya Allah beda. tanpa formalin, tanpa tuh. pengawet, Gitu. insya Allah aman. Aman. Insya Allah. Nah, sekarang yang saya lihat di Instagram nih itu ada kayak apa sih kemitraan apa sih? Kemitraan, betul. Apa franchise? Kemitraan. Bedanya sama franchise? Bedanya franchise sama kemitraan itu ada beberapa poin yang menonjol ya. Pertama, kalau kemitraan itu ada royalti. Royalti. Kita nggak ada. Di kemitraan itu, franchise ada iya royalti. franchise ada royalti kita nggak ada. Nggak ada. Terus kalau franchise itu ada beberapa yang cabut properti kalau misalkan putus hubungan. Kalau kita nggak. Plus yang kita satu lagi nggak ada kena royalti, penalti, satu lagi cabut properti, iya. Itu yang nggak kena. Iya kita nggak ada. Kalau kemitraan itu gimana? Beli barang bakminya di sini? Betul. Kalau kemitraan itu kita masuk ke sini, bisa dengan harga sekian yang udah sepakati, dengan kita ada paket-paketnya juga ya. Kita ada paket-paket, masukkan. Misalkan ada mitra mau gabung nih, ya udah harga disesuaikan sesuai yang dia mau, misalkan terus kita suruh ke tempat. Oh, Terus sampai diarahkan ke sana. iya dong, maksudnya
tempat ini yang mau gabung ke kita, bukan rekomendasi dari kita ya. Dia kan dapat tempat, ada punya tempat tuh, sama modal kan udah siap. Iya betul. Tetap betul. disurvei ke sana. Iya dong, habis disurvei, baru kita bikin desain 3D-nya, konsepnya kayak gimana, dari semua pengaturan, lighting semuanya. Layout outletnya gitu. Iya betul. Plus icon ya, kita kan ada kuning, putih, hitam ya. Oh, warna ini pembesaran ya, lah ya. pembesaran. Warna kebanggaan dari outlet ini. Jersey. Bukan jersey dong. Oh sampai segitu ya kemitraan? Iya, habis itu udah deal, udah aman semua, baru kita training di sini SDM-nya sampai bisa. Sampai training. Training full sampai bisa, habis bisa kita soft opening baru grand opening. Itu didampingin tuh sampai Terus, grand opening. Terusnya juga. Seterusnya kita juga ada tim sidak ya sebulan sekali untuk mengutamakan kualitas dan kuantitas kebersihan semuanya dari A sampai Z. Jadi kita misalkan ada tim survei dari tim sidak dari kita Kayak untuk mystery datang shopper gitu ya. Iya. Misteri apa memang orang tahu dia khusus, apa karena memang misteri enggak, shopper? Enggak, memang Kalau tahu. mystery shopper memang ada khusus. Oh, ada khusus. Ada khusus. Oh, kan mau dinilai nih gitu. Tapi nggak tahu waktu Kapannya. Oh, datang langsung dapat dicek semua nih dari kualitas makanan kita. Kayak tim audit lah ya. Tim audit. Audit rasa namanya, audit rasa. Audit rasa ya. Betul. Itulah yang memang akhirnya terjaga kualitasnya sendiri, rasanya sendiri tetap terjaga. Memang akhirnya segitu Kita ketatnya harus di sini. monitor terus. Karena kan buat Iya, masih muda dia masih menjadi yang maneng-maneng. Tapi selama ini aman. Maksudnya Ya, ikuti prosedur itu. Iya, ya pasti ada kendala-kendala ya. Ya enggak. Maksudnya makanya utamanya kita kontrol, menjaga kualitas semua, kita selalu ada tim kita yang menjaga itu, ibaratnya ya mengantisipasi beberapa kemungkinan biar tidak melenceng dari jalur. Iya. Itu intinya. Kalau mau kemitraan hubungan di mana? Nah, kemitraan bisa hubungi langsung ke Abu IG. Laksmana. Ada. Kalau nggak di DM itu ada ya di IG ya? Ada. Lewat DM IG ya? IG-nya Iya. apa? Bakmi_Karsin. Kursin. Kursin. Kok Karsin sih? Waktu Ibu ngidam itu doyan megang kursi. Bisa jadi. Gomeng. bisa jadi. Bakmi kursin. Udah namanya kursin doang, nggak ada tambah depan, nggak ada tambah belakang kata kita. Tapi unik loh. Nggak ada. Dari segi itu unik loh. Bakmi kursin. Orang jadi malah milih bakmi kursin kan di atas nggak ada angka Iya. 8 itu kan tadi lu tanya kan angka 8 itu apa fungsinya. Iya. Jadi kan katanya infonya yang kita dapat angka 8 itu bakmi 8 kursin. Dulu, iya. Akhirnya orang suka dengan kursin dan Kursin, ya. ya somehow ya percaya atau enggak ternyata oke-nya ya di situ. Iya, betul. Emang rezekinya di situ. Gitu. Tapi memang ternyata kuliner tuh kalau yang bawa ada nama-nama itu orang lebih reminder sih, lebih Reminder. nempel, lebih gampang nempel. ya, gampang diingat ya. Gampang diingat. Nama akhirnya itu. Nah, bakmi itu kalau bakmi itu kan orang bingung kan ya. Gimana ya? Bakmi itu apa bakmi itu? Tapi kenapa sih? Tadi udah nanya belum sih gue, kenapa kemilih bakmi? Apa karena memang banyak orang suka atau gimana? Kenapa akhirnya lari ke bakmi? Iya, pertama itu kita orang Indonesia ya. Habis makan nasi itu pasti mie pilihnya. Gue banget. Iya enggak? Setuju enggak? Gue Gue makan mie pakai nasi. Itu di mix. Bener, enak itu. Malam lagi. Lo kalau kata orang yang pro diet lo udah karbohidrat ketemu karbohidrat. Tapi itu enak. Oh dari kebiasaan orang Indonesia di daerah. Betul, pertama dan gampang diterima kan mie bakso Yes. itu udah Yes. paling gampang Betul. banget. Nah, di situ plus penyajiannya mudah. Iya sih, simple. Itu mau masak kayak apanya. Kalau Nggak kita makan kan waktu ada lama juga enggak ya, mau kenal emang. lama. Terus kayak yang selain itu kan kayak brand kita juga kan lokal kayak warteg atau nasi padang itu kan banyak banget yang harus bahasa kita Persiapin, disiapin, ya. dimasak dengan beberapa ini gitu. Tapi dengan mie ini gampang banget. Karyanya karena selain hobi Dedi itu ngomong cuma Menguasai banget. karena hobi juga Dedi. Iya. Hobi makan. Karena hobi makan mie. Tapi lu hobi makannya bisa masak apa? Masak mie instan doang misalnya lo. Kari ayam, ayam bawang. Kalau dibedain tuh bakmi instan sama mie instan sama mie bakmi. Oh beda dong. Kalau mie instan kan kering ya. Kalau kita kan mie basah. Jadi insya Allah tanpa formalin, tanpa borak aman. Iya. Itu di situ poinnya. Iya, poinnya. Jadi kan Jadi mungkin makanya tadi anak-anak yang udah bisa yang balita aja betul mungkin bisa insya Allah bisa aman insya Allah. Cocok buat balita juga Bisa, makanya. cocok. Tuh adanya lagi makan umur 5 tahun kan goyang tuh makan. Gue sorot kesini dia nggak boleh nongol. Iya. Iya. Tapi ini harusnya karena ownernya cowok, harusnya jangan bakmi namanya nih.
Mas mie harusnya. Oh Iya. Bisa harusnya aja. tuh begitu tuh, tapi ya. Selain mie ada usaha lain? Untuk fokus sementara ini sih masih di sini fokusnya. Wow, dari 2010 fokus masih tetap bertahan. Justru itu Pak, usaha kuliner itu yang mahal selain rasa ya, istiqomah. Iya sih. Kalau bahasa Arabnya istiqomah. Iya, bahasa Agimnya istiqomah. Atau kalau kita istiqomah, satu kita kejar, insya Allah. Nah, kalau tadi yang mitra nih, kemitraan, dia kalau mau bikin menu baru nggak bisa? Apa harus Izin approval dulu, dari- koordinasi dari atau pusat gimana? Menu baru tambahan kayak misalkan kayak buat Dia punya kreasi lah ya. kreasi silakan nggak masalah, tapi tetap harus konfirmasi dulu. Oh, tetap. Biar nggak berbenturan nih, biar orang nggak keder memilih menu utamanya. Ibaratnya menu utamanya kan kita bakmi. Kalau dicampurin nama sate atau apa kan Waduh, keluar konsep. bingung kan orang kan. Ya. Malah yang intinya malah yang nggak muncul, malah jadi nggak jelas. Nggak jelas. Tapi kalau misalkan buat topping-topping atau apapun itu, Nah iya kayak topping, kayak boleh. rasanya mie-nya sendiri dimodif Betul. sama dia nggak masalah tuh. Tapi kalau misalkan mie-nya baku, ada tok dari kita ya. Tapi kalau misalkan ada topping, misalkan ngasih sosis atau ngasih telur, ngasih apa, itu nggak masalah sih. Tapi tetap harus konfirmasi ke tim kita juga. Artinya memang penyeragaman menu ya di sini ya, penyeragaman menu. Kemana-mana jadi orang merasa ya sama gitu, kualitasnya Sama, betul. Apakah tadi berapa bulan? 4 bulan sekali ya? Apa 3 bulan sekali? Sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Di tim sidak kita untuk survei ini ke mitra-mitra gitu. Apa gimana? Apa Iya, ya? survei ke Iya, mitranya. betul. Dan udah ada di mana mitra? Sejauh ini sih ada yang jauh. Pekayon ya? Salah Sejauh ini, ngomong. sejauh ini, benar sih, sejauh ini ada jauh benar. Sejauh ini benar. sih ini yang paling jauh. Pekayon ada, di Jatiwaringin ada. Pekayon mana? Hah? Pakaian mana? Oh nggak ada ya? Oh insya Allah, doa. Pakaian aja. Kadang-kadang suka toto ya. Nggak apa-apa di situ, serunya di situ. Doa jadi doa. Insya Allah jadi Oh doa. yang di tadi apa di mana? Di Yang Kerawang, yang Kerawang, paling jauh. Kerawang. Cipayung, Cipayung. Malang. Ya di sini sama di Antilop ada rencana insya Allah bulan ini atau bulan depan ya kita lagi progres juga di Jakarta Selatan. Di Di mana Duren dulu? 3, di Duren 3. Oh, Duren Apa 3. dari sini? Mitra. Oh, Mitra, Jakarta Mitra. Selatan. Insya Allah. Duren Oh, 3. nanti kita bakal ke sana ya, kita diundang di Jakarta Selatan. Iya. Nah, sekarang gini, minta tips buat teman-teman nih kan kemarin ada beberapa juga yang kena PHK ya. Oke. Yang mungkin mereka mau bingung usaha apa kayak gimana. Mungkin juga mereka ada yang mau bikin UMKM nih. Kayaknya sih memang kebanyakan kan akhirnya usaha sendiri. Iya. Iya. Tipsnya gimana nih buat pemula-pemula ini? Sebenarnya sih saya bukan di ahlinya untuk ngomong dan itu dan ini ya, tapi kalau Anda mau- pelaku, Pak. yang saya Dan udah jalan. untuk teman-teman yang mau mulai Coba. usaha atau apapun itu ya. Heeh. Tapi harus digarisbawahi, mau usaha apapun itu, mau di kuliner kan, mau di Iya. apapun itu, Iya. apapun itu, misalkan kuliner tuh nggak mesti mie dan nggak mesti apapun itu silakan, tapi satu prinsipnya konsisten. Wow. Dan sabar. Dan jangan wah ini nih sebulan 2 bulan Nggak instan ya? pengen instan gitu loh. Enggak, semuanya nggak Nah, begitu. harus Semua sabar. ada tahapannya. Dan ada waktunya sih. Ada waktunya. Iya tuh dia. Itu yang kita nggak tahu dan kita harus usaha di situnya. Iya. Jangan ikutin ini, mohon maaf. Jangan ikutin ini. Ini lagi viral. Misalnya kita lagi ngegelutin ini nih. Terus gara-gara lagi viral pindah ke sini. Dia lagi ngegelutin viralnya habis ini. Terus ada yang viral lagi, pindah lagi kita dari jualan menu A ke B, B ke C, C terus. fokus. Jadi tumbang semua. Jadi gara-gara nggak fokus, nggak konsisten, nggak istiqomah. Iya, Dari situ. nggak eksis dan nggak berkembang kulinernya. Jadi ikutin alur dan Ikutin di tren. situ, itu tren, tapi tren itu malah bikin dia nggak fokus. Dan nggak tahu juga nih apa sebenarnya yang enak buat dijual. Kayak ini kan bakmi aja nih. Kurang lebih udah 10 tahun ya untuk bakminya ini ya. 2013 tadi kan. 2012, oke. Kurang lebih 10 tahun. Membangun brand itu berapa lama? Bangun brand itu 3 tahun ya. 3 tahun. Lama Pak. Branding itu emang gile. Brand Iya. gila. Sabar, saya ngomong tadi kuncinya sabar Sampai itu. ini Survive posisi- banget ya. Iya, parah, Pak. Iya. Dan kita itu awal-awal ya. Jadi curhat nggak apa-apa ya. Makanya ini. Biar ratingnya naik ya, ada sedih-sedihnya, ada gimmick-gimmicknya. Dibikin musik sedih ya. Ada gimmick-gimmicknya. Musik sedih mengeningkan cipta lagunya ya. Gue kadang-kadang dapat bintang tamu lebih lucuan bintang tamunya daripada gue. Jadi kita itu subsidi itu Oh, subsidi. subsidi. Udah kayak Pertalite ya di Iya, situ dia. apa namanya?
Dan kita kan perlu modal ya. Iya. Perlu modal. Iya. Kalau dagangan nggak laku, berarti kan kita harus Oh, ada barang yang reject kan. antisipasinya. Barang kan Backup. ada yang reject ibaratnya. Dan kita kan harus merefresh barang yang baru biar tetap kualitas terjaga. Bener. Iya. Ibaratnya, dan subsidi itu harian ada buat karyawan, mingguan ada, kadang ya buat kebutuhan operasional, bulanan juga ada. Kan kita butuh pengeluaran tuh buat belanja bahan bakunya, buat keperluan operasionalnya, buat bulanannya, dan apalah semuanya itu bikin boom kadang. Maksudnya Harus sekarang siapin dana cadangan ya buat. ya harus dong, itu makanya subsidi ada yang tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun. Idealnya berapa? Yang udah dijamin berapa? 50% dari itu atau Sebenarnya sih bukan masalah 50, 100 atau berapapun persen. standby-nya berapa banyak? Dia dikondisikan aja kekurangan yang misalkan hari ini minus berapa misalkan. Berarti hari itu ini. Jadi nggak tiap hari minus dan nggak tiap hari untung juga kan. Bener. Kita lagi ngomongin bangun brand ya. Iya, bangun brand Survive-nya tadi. Survive-nya tadi benar. Karena kan Harus perlu waktu awal, subsidi. ya kan saya bilang tadi di awal, bakmi kursin siapa sih? Nah itu. Ya kan? Siapa? Siapa? Apa nih bakmi kursin? Apa yang kalau mau mereka bersaing tawarkan? sama yang udah ada nama kan memang jauh nih. Oh, Gitu. jauh banget. Harus kekejar sih, cuma kan ada beberapa tahap yang harus Ada kita tahapan, lalui. ada durasi. Kalian ini dengan sabar, istiqomah, ntar bakmi kursin bisa nyaingin bakmi GM. Salah satunya misalnya, ngejagain kan? dengan subsidi itu kan. Jadi udah Iya. standby itu subsidi biar Iya. yang harian, Iya. yang Iya. mingguan, yang bulan. Iya, dan itu untuk teman-teman ibaratnya jangan minder untuk hal-hal itu ibaratnya. Tapi yang pertama itu emang niat yang semangat ya, jangan. Memang itu penting, tapi kalau semangatnya down juga hilang juga. Iya sih. Nah, yang orang nggak lihat kayaknya itu, yang saya sendiri baru sadar bahwa memang ada subsidi itu nih penting banget teman-teman, karena begitu takutnya udah dagangan habis modal habis. Iya, itu. Iya betul itu betul. Apalagi Itu gue banget. Gue kalau dagang gitu, dagangan habis modal habis. Ya, ini duitnya muter kemana tuh duit? iya, hilang kan. Oh, disiplin dengan Manajemennya. manajemen keuangan. Kos-kos Iya, manajemennya nah. benar-benar. Gimana tuh, Pak? Ya sebenarnya kalau misalkan usaha kita keluar, barang kita keluar ibaratnya itu bisa buat muter dan Iya. bisa buat menjalankan semua perusahaan ya, Benar. atau tempat atau warung kita ya Benar. ibaratnya. Tapi kalau misalkan ada barang kita nggak keluar bahkan jadi reject, Heeh. mau nggak mau kita nge-refresh kualitas kan. Iya. Biar jangan kan nggak mungkin kan kita pengen kualitas bagus tapi barang ngejual yang lama. Reject, bener. Reject kan nggak mungkin kan, pasti orang nggak balik lagi. Nah di situ tuh poinnya, di situ kita harus mensubsidi, harus dana Dana talangan. talangan Memang yang dana ada- persiapan cadangan gitu. cadangan. cadangan. Dan itu yang harus Dan itu salah satu yang memang memperkuat si brandnya itu ya, karena memang kualitas ya. Iya betul. Jadi kalau kita mau membuat brand apapun itu ya, saya nggak bilang kuliner doang atau retail doang atau apapun itu teman-teman kalau mau buat brand konsisten ibaratnya, jangan sampai turun meskipun 1% ya. Iya. Iya. Ya jangan sampai iya. Jangan ibaratnya, karena itu vitalnya di situ. Berarti kalau mau mulai mungkin ya bisa aja kita berarti modalnya bisa kita 2 kali gitu. Kalau saran sih ya gitu, maksudnya kan begitu kita mau mulai nih ya dana cadangannya itu jaga-jaga, memang kalau memang di 1 bulan pertama nggak ngangkat gitu kan Harus begitu ya. Apakah memang gini, kalau baru mulai nih sebenarnya apa nih kita, apa ngambil beberapa nggak terlalu banyak dulu atau gimana enaknya bagusnya gitu? Dikondisikan tempat kali ya kalau kayak gitu. Oh, lokasi Jadi, juga ya sama. Iya, kita nih ya Marketnya ya. siapa, audiennya siapa, pelanggannya siapa. Jadi terus kita kira-kira Jadi nyediain berapa nih seminggu cukup nggak buat memang kita ngambil kesimpulan bahwa ini stok harus segini segala macam? Jadi Jauh. Pak, ini ngomongin apa nih poinnya di mana? Poinnya di biar yang reject itu nggak terlalu banyak nih pada saat kita mulai. Berarti kita kan ada gladi resik ya. Makanya kita ada soft opening sama grand opening. Buat nyatur Vivo juga jadi kelihatan tuh foto itu Vivonya punya tuh. soft opening ya. Iya, berarti kan kita bisa ngebaca kan soft opening sekian. Oke, kita kan Oke. awal nih. Misalkan soft opening kita nggak usah banyak-banyak dulu. Misalkan 50 porsi. Oke. Pertama, habis nih. Ah. Besok tambahin sedikit dah 60 porsi. Oh, Habis. peningkat dikit-dikit berkala dulu, Iya, berkala. berkala terus. Oh. Jadi jangan langsung buka, langsung banyak gitu. Nah, kita antisipasi di Nah, situ. itu.
Berarti manage bahan baku gitu kan. Terus ekspektasi kita juga kan jadi biar terarah ya. Oh iya, kitanya ya itu salah satu buat hijau ya, benar. Dan ini konsepnya ada dua sih. Ini sebuah mitra atau brand baru. Kalau brand baru kayaknya agak berat ya. Oh, karena mitra sih posisinya. Kalau mitra kan kita udah punya brand. Udah punya, iya, ukurnya juga ada. Terus kita juga ada beberapa dari pusat, misalkan ada samping bareng romoinnya itu, dan ini banyak banyak dukungan lah ya. Kita punya brand kan ibaratnya. Tapi kalau misalkan kita kayak masnya nih bikin brand baru, waduh itu agak susah kayaknya. Waktu dulu juga begitu dong teman-teman Mama. Iya, itu yang saya bilang, harus ada subsidi dan cadangan itu ini ibaratnya. Jadi emang mendingan, maksudnya lebih mudah kemitraan ya. Karena udah ada brand. Iya dong lebih ini. Tapi kan bukan brand kita, itu poinnya. Iya. Emang tergantung apa ya? Ada plus minusnya sih. Ya, ibaratnya kita enggak, gua mau pengen punya brand sendiri. Gua namanya misalkan Bapak Jidan, misalkan Bapak Jidan, buka stick Bapak Jidan. Berarti kan harus dengan sekuat tenaga membangun brand itu ibaratnya. Membangun brand. Gitu. Jadi ibaratnya semua ada ininya, apapun pilihan kita, tapi yang satu intinya jangan pernah menyerah. Tapi ini keren loh, Bang. Ini bakmi kursin nggak egois. Biarpun namanya bakmi, tapi ada shop opening ya. Kan bakmi opening, jangan shop yang di opening ya. Bakmi. Ada shopnya juga. Padahal bakmi tak nama shop yang di opening. Berarti nggak egois ini, bagus ini. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman semua. Udah itu apa maksudnya ya? Insya Allah. Oke. Waktu sebelum sini kerja apa? Ada kerja di kantoran itu? Enggak. Oh enggak, jadi memang langsung terjun ke... Enggak juga sih, maksudnya ada beberapa, saya pernah kerja di restoran juga. Oh, restoran. Jadi pernah karena memang suka masak gitu emang dari, saya kan orang kampung ya. Kelihatan kan orang kampung ya. Saya juga orang kampung. Waktu dulu iya, sekarang udah enggak. Udah beli skincare. Oppo dong, Oppo apa? Tapi emang bener, Pak. Apa lalu. Kalau kata guru ngaji gua nih ya, dari 10 pintu rezeki itu 9 pintu rezeki terbuka dari usaha kayak gini ya. Usaha. Karena dagang itu lebih bertauhid. Iya, betul banget. Kenapa tauhid? Karena kan rezekinya benar-benar Allah yang ngasih ya. Iya. Kalau orang kerja kan sebulan sekian. Iya. Sebulan 30 hari. Iya. Dengan gaji sekian, udah. Ya kan? Tapi kalau ini kan ada sepi. Ada rame. Karena meyakinkan karena Allah yang ngasih langsung. Betul banget. Jadi banyakin zikir ya. Iya, kata guru ngajinya. Iya. Enak dong belajar ilmu tauhid, kalau mau dagang tuh ilmu tauhid harus kencang. Allahumma ya goni yang mukni udah. Ya. Emang benar. Tapi seru karena memang lik-liknya di situ ya, dan memang kalau punya sendiri itu akhirnya inovasi juga. Iya. Bener, perlu. Inovasi, tambahan menu, topping, plate apa. Bener nggak sih kalau orang bilang jangan takut buat mencoba gitu? Iya dong. Karena kata-kata orang, saya beberapa ikut seminar ya. Kata orang seminar itu, kalau nyoba itu kemungkinan gagal, kemungkinan berhasil. Kalau nggak nyoba itu kemungkinan gagal. Iya betul. Karena nggak belum nyoba kan, iya. Gagal kan. Gimana mau berhasil, nyobanya gagal. Nenek-nenek juga meot gitu. Iya dong. Tapi itu dalam makanya kita kan ada kemungkinan itu, makanya kita mencoba ya, di matematikanya itu ada, lo coba ya kemungkinannya 50-50 berhasil atau gagal, tapi betul. Ada kemungkinan lo rebahan doang, kemungkinannya udah nggak ada, lo cuma rebahan doang. Kemungkinan udah pasti juga rebahan gagal, kemungkinannya tidur atau melek gitu. Itu inspirasi banget buat kali ini. Juga udah 2010 ke udah 13 tahun. 13 tahun bukan waktu yang sebentar, juga bukan waktu yang lama sebenarnya. Kalau memang di inovasi terus dan terus bergerak, akhirnya kan tiba-tiba udah 13 tahun. Iya, nggak berasa ya. Posisi segini udah nggak berasa. Betul. Melalui Covid loh. Karena waktu tahun dulu sebelum 98, orang yang sudah melalui 98 itu udah dianggap survive. Betul. Sekarang Covid, orang sudah melalui masa Covid kemarin 3 tahun survive. Dan yang survive adalah UMKM. Percaya atau tidak ya? Betul. Emang begitu emang. Karena memang dia nggak ada kepentingan buat minjem sama bank segala macam, dia punya modal sendiri. Pinjol segala macam ya. Pinjol.
Pakai acara di situ lagi ada Tapi anak ini kecil ngalingin. online ada apa nggak nih Mas? Dulu sempat ada. Oh dulu sempat ada. Ada. Terus? Gojek sama Grab. Nggak apa disebutin. Nggak apa-apa. Grab sama GoFood kita ada. Terus akhirnya kita berhenti karena ada beberapa hal. Ya udah akhirnya sampai sekarang kita manual aja. Manual. Offline-nya jadi Offline aja. bener banget nih. Tapi alhamdulillah nih pergerakannya Pak, kita lihat juga udah ramai sih kita. Nah sekarang saya mau tahu nih Mas, mau tanya real customer itu setelah di bulan berapa setelah atau di minggu keberapa? Real customer. Real custom. Habis pas enggak pakai minggu ini ya, tapi pakai bulanan kayaknya. Bulan ya? Bulan. Bahkan kan kita survive-nya itu buat ngambil customer itu sampai masuk tahun ketiga. Wow. Berarti dalam 2 tahun kebelakangan itu bener-bener kita nangis darah ya. Effort Enggak juga ya. Darah dulu. Effortnya tuh Nangis Darah darah dulu. colok matanya. Iya bener sih, berarti 3 tahun nih. 3 tahun dari real customer. 2 tahun masuk 3 tahun sih. Lama ya. Banget. Tapi ini Tapi strategi selama real customer itu pembukaan itu penjualan itu Ada ada aja. apa rata-ratanya ada average-nya ada loh. Ya ada, maksudnya dalam artian ya pasti dong namanya Naik turun ya. Mau naik turun, ya itu kita disuntik dana terus. Oh. iya sih pasti begitu. Ibaratnya tadi bakar duit dulu, gua nyuplai. Cuma memang dari 10-13 tahun berjalan berarti memang konsisten dan fokusnya ini. Ini tadi ya, Pak, kunci ya. istiqomah dan sabar. Ya. Kuncinya Kalau is itu is. Buat istiqomah dan modal sabar. ya, jangan buat main slot, modal aja. Aduh. Pakai acara main slot, nggak keganggu ntar. Tapi Jadi bener memang sih. tadi gue mau highlight bahwa memang ketika mau nge-branding, ya nge-branding berarti memang sudah dicadangkan untuk dalam branding nih. Iya. Sudah ada cadangannya. Begitu udah jalan, teman-teman jangan lupa juga harus ada cadangan dana buat nge-backup yang memang itu yang harian yang harus di harian, mingguan atau bulanan. Itu ada di situ teman-teman. Jadi memang ada dana lebih. Tapi dari segi kita konten nih Pak, gue lihat nih yang mundar-mandir emang kalangan semua kalangan ya. Bener, Anak bener muda, ini bukan gimmick ya. Iya, Ini emang ada anak muda, customer, ada bukan ibu-ibu, bilangin gimmick. ada anak kecil. Emang Ada benar-benar tengah kaca. Emang bukan gimmick. itu satu sisi. Yang keduanya itu emang tempatnya strategis. Ini daerah Jatiwaringin Raya ya, dekat betul. Alsafia dan Kampus, pemilihan tempatnya pas menurut gua Pak, karena di pinggir jalan. Kalau tengah jalan diserobot angkot nanti. Pas banget tuh. Lewat. Enggak, Pak, benar. bener. Gini, Pak, Jalan. Gini, Bos, ada yang Strategis. kemarin sempat kita dapat ya, Wan, waktu kita lihat di toko kue itu. Walaupun jalan, tapi kalau memang nggak buat tempat berhenti tuh, itu juga yang bikin. Kan Betul. jauh Iya, wih jalur gitu cepat, lewat jalur doang, cepat, iya betul, Pak. jalur cepat. Itu juga waktu bikin di sini udah dipikirin tuh. Oh, karena ada Iya. kampus, berarti memang Iya, akhirnya ada slow. Betul. Ya itu yang kita dapat dari Seminar. seminar lagi, Mas. Biar ngomongnya nggak susah, dia bilang aja seminar. Iya. Narasumbernya itu. Narasumber. Oh, Pertama itu oke. ibaratnya tempat, kedua tempat, ketiga tempat, baru rasa. Wow. Karena kan orang gampang itu gampang. Pak. Oh, orang gampang itu gampang. Gimana ya? Kadang-kadang Jangan ambigu dong. Lu diulang tapi nggak ketawa artinya. Saya terinspirasi dari antum ini. Lama pusing juga ini. Jadi bikin pusing saya juga begini. Jadi ke bawah pengen ikut pusing gitu. Jadi orang itu gampang dan mudah itu datangin. Karena kan ada beberapa orang yang enak sih tapi jauh dan susah. Enak sih tapi ini, tapi di situ enak, gampang dan wow gitu. Iya, Nah, iya. itu kan ada Jadi nilai plus-plusnya di situ. Nanti ada Mbak Mi Kursin ini tagline-nya enak nggak pakai tapi. Oh. Ini ownernya lo udah bikin tagline aja lo. Enak nggak pakai. Udah cas tambahan. Anyway. Gila, daging kali ini daging. Iya. Buat teman-teman yang memang masih muda, kalau makanya gue kemarin saya kemarin sempat bikin ini Pak, sempat bikin memang konten bahwa udah kalau emang kerja nggak nyaman segala macam keluar aja berusaha gitu. Tapi karena memang kalau fokus bisa ya. Fokus. Ada istilah gini ya. Apa namanya? Nggak apa-apa ya ngomong agak lebay gini. Nggak apa-apa. Bu Eka justru makin lebih makin enak. Jauhnya aja Jadi lebay. jadi lebay ya. Jauhnya aja lebay. Kadang gantung, kadang lebay, jadi biar viewernya ini dramatis. Jadi bahasanya kita ngomongin konsisten ya dalam area konsisten ini ada bahasanya tahapan itu dari kita biji ya. Dari biji numpuk dan akarnya itu nanam dalam-dalam kan. Ngomongin biji.
Oke, tunas ya. Apa? Umbi-umbian gitu bilang. Oke. Jadi berarti semakin Bibitnya, semakin dalam akarnya semakin kuat dan angin pun pasti ada angin, Ya, tapi pasti. dia nggak jatuh, nggak roboh. Tapi kalau misalkan karena akarnya dikuat. betul, karena dia udah ke dalam, dia udah kuat dari segi pondasinya udah hebat. Tapi kalau misalkan yang saya bilang ikutin tren, Gampang roboh. gampang roboh dan Gampang kita nggak tahu sebenarnya gua di mana sih stylenya. Nah itu Pak. Itu. Ya nentuin itu. Sebenarnya kita stylenya di mana sih? Kok ini diikutin akhirnya ada kata-kata ya kemarin gua pernah gagal semua karena nggak konsisten, karena belum jadi udah pergi, belum jadi Iya. belum Ditinggalin sayang semua. udah tinggal. Pengalaman pribadi kayaknya. Sayang-sayangnya ditinggal. Itu pengalaman pribadi. Iya sih, kacamata kayak orang kutu buku tapi Iya. iya bener. Karena begitu, apalagi zaman-zaman dulu tuh kafe tenda artis itu kan banyak kayak Semanggi. di sana. Ikuti, kadang biasa begitu. Itu akhirnya Ikutin jeblok lagi. Iya, Terus iya. memang bisnis yang kemarin yang sempet es kepal, orang ikutin es kepal hilang gitu. Sebelah Kalau Rafael makanya semua. begitu kan? pemilihan pemilihan menu ya, pas mau pemilihan Oh, kayak restoran, pemilihan begitu presiden, enggak ya? Enggak. Bentar lagi. Politik itu enggak bisa. Ayo kalau ada yang mau masuk silakan. Calon itu. Dia kan nyalo, dia tanya kita Oh ngomong gitu, siap. Dia bukan nyalo, dia nyalo kalau dia. Makanya begitu mau usaha, tetapin dulu usaha apa. Betul. Gitu. Dari memang yang kita bisa, yang kita senang. Nah lah itu pas pandemi usaha tuh bener tuh, kita milih usaha. Gua pas pandemi kemarin kan jatuh tuh. Ada yang nawarin mau usaha apa nih? Usaha kuliner, terus mau usaha pakaian. Gue milih ketiga, Apa itu? usaha ngabisin duit mertua. Itu paling enak. Udah dong. Minjem mertua. Udah, terima kasih teman, karena minyak udah datang. Nah, Tadi kagak ngerti-ngerti masnya, dari tadi harus sudah di jalan sini. Terima kasih teman-teman, untuk kemitraan silakan di Bakmi underscore kursin. Nah, itu IG-nya. Di DM aja, di situ ada adminnya di sana. No, adminnya yang katanya nggak mau nongol. Ya. Dan ini depan meja kita nih mie-nya beda level. Oh, bisa perbaiki. Bukan, ini level 0. Nah, ini level 1. Yang satu berbanding 10 cabai katanya sebelum pada dasar. 10 cabai. Ada di situ tuh, ada di situ bisa dulu. Setara mas 10 Cara 10 cabai. Bumbunya udah nyampur sini berarti ya? Udah Wah, semua. Masya Allah, mantep berarti, Pak. Berarti gue yang lu 1, gue yang 0, Pak. Silakan teman-teman yang mau juga di review kalau di UMKM-nya di message saya di semua sosial media Bapak Jidan. Ini ada sosial media nih Bapak, mungkin ada kajian di sosial medianya tentang Kajian dong. Jadi ini pengajar nih, pembicara. Seminar tadi. Iya, Bapak seminar. Narasumbernya. Masya Allah. Jadi ada itu sosial media nggak mau disebutin? Sosial media, iya, yang dibilang tadi. Kursin sayang selalu ya ada. Bukan, itu Bakmi Kursin tadi. Bakmi underscore kursin bisa sama Iya. admin gitu. Dan ini tempatnya udah ini tempatnya di Jalan Jatiwaringin Raya nomor 73 Pondok Gede, Bekasi. ya pokoknya Nah, kalau itu kan. patokannya kalau kita dari arah Kalimalang tuh setelah Asyafia. Setelah Safia sebelah kiri. Ya nggak jauh-jauh, dan ini strategis Emang banget nih. Jangan jauh-jauh ya. Enggak. Ntar Ya, jangan jauh-jauh, ntar susah dekatnya lagi Silakan ya. ke sini teman-teman, gak usah bikin paspor dulu segala macam, aman. Aman. Dan ini nggak pakai visa ya. Nggak pakai visa. dan ini strategis, Pak. Keluar tol nggak jauh 5 menit, nggak nyampe 5 menit ya nyampe Nggak nih, nyampe. dari exit tol Jatiwaringin langsung nyampe ke sini. Ya, Kecuali nggak macet ya. Jadi buat teman-teman anak-anak gaul Pondok Gede. Kayak ini nih, Gede. kayak ini nih, Gede. gaul-gaul. Dia anak gaul 70-an kalau dia. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak sampai habis. Terima kasih Bapak Kursi. Sama-sama, Kursi. sehat terus, sukses Pak. terus. Mudah-mudahan Syukran. dengan ini Jazakallah khair. Wah, lu. Masya Udah bahasa Allah. Arab. WhatsApp grup itu cuma sini doang, anak sampai nahnu doang. Beliau kan punya guru ngaji. Bapak punya guru ngaji kan? Ada saya. Ada juga. Baru ikro 3. Ya, Ikro 3. Itu dia hair mulu ya. Itu juga Ikro 3 hair mulu kalau jadi bicara. 5 tahun. Tapi nggak apa-apa, yang penting semangat belajar. Sama kayak istiqomah ya. Istiqomah salahnya istiqomah. Istiqomah ngulang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.